amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Short, right? Or long? Depend on you. Respected brothers, we all are very fortunate that Allah subhanahu wa ta'ala is accepting us for the juhud of the deen. We are already Muslim, we are doing little bit practice of the deen, but as a Numainda, as an ambassador of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the juhud of the deen also comes upon us for the whole ummah. But among the whole ummah, today less than 1% Allah Ta'ala has accepted for this. And we are from those people. That's why we should make shukr to Allah, that Allah, we are not qualified like the Anbiya alayhim salam, but He have accepted us for the juhud of the deen. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberuntungan kepada kita. Alhamdulillah kita ini sangat beruntung. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita ini sebagai satu orang yang buat usaha atas agama. Alhamdulillah kita ini terlahir sebagai orang Islam. Dan kita ini pun telah mengamalkan agama Islam dalam kehidupan kita. Tetapi lebih dari itu hadirin yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kita dari sekian banyak orang-orang Islam yang kita ini dimasukkan oleh Allah SWT, dipilih oleh Allah SWT untuk buat usaha agama ini. Kita telah ikut kepada Nabi SAW, tetapi berapa banyak orang-orang yang mereka telah mengaku mengikuti Nabi SAW, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala pilih diri kita ini untuk dimasukkan, disibukkan dalam kerja-kerja agama ini. Ini satu keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. There are two benefits of juhud of the deen. One is that the mujahida for the deen, like leaving the house, doing the 5 amale dawat, going khuruj in the path of Allah. So, and then when you do that, this mujahida, this is strengthen our iman. Jadi ada dua keuntungan dari kita sebab kita ini mengerjakan kerja-kerja agama ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan rumah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan. Jadi kita gunakan ini semua untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah kita ini menggunakan waktu kita untuk keluar di jalan Allah. Kita buat usaha mujahadah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua keuntungan. When our iman becomes strong, iman kita akan jadi kuat. Yang kedua, kita imannya jadi kuat. It becomes easy to do the amal of the deen. Dengan iman yang kuat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk mengerjakan agama. Suppose somebody has iman and we have to make 5 times salat every day. So one level of iman, just bring him to masjid or wherever he is making salat. But when he is traveling on the plane or in the meeting, middle of a big meeting, or he is in the busy with the shops, customer coming, during that time, to leave those things and go for salat, it needs higher level of iman. Jadi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, iman ini akan memudahkan kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya saja salat. Bagaimana kekuatan seseorang untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala salat, dan dia ini meninggalkan banyak hal kesibukan-kesibukannya. Dengan kesibukan-kesibukan yang sedemikian macam, dia tinggalkan untuk mengerjakan salat. Maka bagaimana orang seperti itu kita lihat kekuatan dari iman mereka.
And another kind of iman, that in front of the masjid, so many shops, grocery and panduka and everything, and they all hear the azan, but they cannot come to the masjid. Tetapi, another kind of iman. Tetapi bagaimana kita juga sering menyaksikan di depan masjid banyak toko-toko, banyak kedai-kedai yang buka mereka. Mereka ketika azan mereka dengar azan, tetapi mereka tidak ada kekuatan untuk datang ke masjid. You ask the people, don't you accept salat? Should we not make salat? Yes, we should make salat. Then why can't you come? So his iman cannot pull him out from his prayers. Jadi kalaupun kita tawarkan kepada mereka, mari kita sholat, maka mereka tahu, ya saya akan sholat. Tetapi kekuatan iman yang dia miliki tidak mampu mendorong dia, menggerakkan dia untuk meninggalkan kedainya menuju masjid untuk sholat. I saw some brothers, very highly educated, even alim. They give lectures about interest is haram, mortgage is haram, but they cannot come out of the mortgage. That means the transaction, the marmalade has not been developed yet. Saya banyak menyaksikan, banyak orang-orang cendekiawan, bahkan mereka juga alim. Mereka banyak mengajar di mana-mana. Tetapi mereka ini tidak mampu untuk mengerjakan pergi ke masjid untuk sholat. Jadi bagaimana perkara seperti ini kita perlu pahami, ini adalah karena kekuatan iman. When Sheikh Ilyas rahimahullah, he wanted the Muslims that how din will come to their life. He opened madrasa and go to the graduation ceremony of the madrasa. One Hafiz graduated. And then when he thought that inshallah through the Hafiz din will come. And he saw the Hafiz does not have beard. So then he got very disappointed. He said that this is not enough. We need to make some juhud on the iman of the person. And how to do that? So the need of working on the Muslims to bring them on the amal or to develop them the talab of the ilm and the amal, there is a need of work was needed among the ummah. Hadirin mulia, satu orang yang dia ini alim, bahkan dia ini hafiz, hadirin salah. Mereka ini tetap memerlukan iman untuk bisa mengamalkan sholat. Keiman, dia bisa mampu memelihara jenggotnya dia. Sehingga jenggotnya itu tumbuh dengan kekuatan iman. Tapi itu tidak cukup. Tidak cukup hanya sekedar untuk menumbuhkan jenggot, menjaga jenggot. Tetapi yang dikehendaki dari usaha iman ini, Syekh Muhammad Ilyas rahmatullahi menghendaki seluruh agama ini wujud dalam kehidupannya. Dan untuk mewujudkan keseluruhan agama wujud dalam kehidupannya, maka setiap orang mestilah mengusahakan atas iman mereka. Mengusahakan agama wujud dalam kehidupan mereka. Converting non-Muslim into Muslim, what is the secondary problem? Among the Muslim in the area of the ibadat, in the area of imaniyat, in the area of muamalat and masharat and akhlaq, so much work was needed, and Allah give the fikir to Sheikh Ilyas rahimahullah. He don't know what to do, how to make the Muslims come on the practice of the deen. After so much fikir and staying in Medina, all the places, then Allah Ta'ala opened his mind this methodology of the work of dawat to him. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan agama secara sempurna, bagaimana seseorang itu dia wujud agama, wujud ibadat, imaniyatnya sempurna, ibadatnya sempurna, muamalat, muasyarat dan akhlaknya sempurna. Maka hadamkan Allah SWT perlu usaha. Waktu itu ilmu dan amal ini penting untuk diusahakan. Syekh Muhammad Ilyas rahmatullahi waktu itu pun tidak mengerti apa yang harus dibuat. Dia terus berpikir dan terus mujahadah, terus usaha. Hadamkan Allah SWT sampai satu keadaan setiap orang bagaimanapun juga mestilah mengusahakan dengan sungguh-sungguh wujudnya agama di dalam kehidupan mereka masing-masing.
perlu wujudnya sifat-sifat itu dalam setiap ilmu dan amalnya wujud dalam kehidupannya masing-masing. Inilah perlunya sehingga imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarat dan akhlak bisa wujud sempurna dalam kehidupan setiap orang Islam. Yeah. So brother, this Allah Ta'ala opened in front of him this concept of the Mokami Amale Dawat and the concept of the Khuruj fi sabilillah. But he can restart because this is something new. You know, it has to be accepted by the ulama of that time. So then inshallah, before starting, he take this to the ulama of that time, all the senior ulama of Hindustan, Pakistan, Bangladesh that time, he bring it to them. And he said that he had to answer that you are allowing the common Muslim, awam, to do the work of dawat, giving them bayan in the member, visiting people at their home, and traveling from country to country in the name of dawat. They may mess it up. They don't have the ilm. How they will do? Then Maulana Ilyas Rahimahullah, he developed that, okay, we have thought that they will talk within the 6 point. Hadirin mulia, waktu itu Maulana Ilyas rahmatullahi untuk mengarahkan bagaimana kerja agama ini dibuat. Maka Maulana Ilyas rahmatullahi beliau berkonsultasi kepada ulama-ulama yang sepuh, ulama-ulama utama yang waktu itu di Hindustan, di Arab sana. Beliau konsultasi bagaimana kerja ini dibuat. Apakah dengan kerja ini seperti ini, bagaimana benar atau semua dikonsultasikan, ditanyakan kepada para ulama-ulama pada zaman itu. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala seterusnya setelah bertanya mana yang boleh dibuat, mana yang jangan dibuat, semua ditanyakan kepada ulama-ulama, hadirkan Allah Subhanahu wa taala sampailah Maulana Ilyas rahmatullahi mengarahkan kepada semua orang-orang Islam yang awam supaya buat usaha agama ini. Bagaimana kalau dengan orang yang bayan ataupun orang yang berbicara di depan, bagaimana caranya kalau mereka ini mengunjungi orang-orang Islam di rumah. Semua ini ditanyakan kepada ulama. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala sampailah kemudian Maulana Ilyas rahmatullahi mengeluarkan atau menyatakan pentingnya 6 sifat dalam usaha agama itu. 6 sifat wujud di dalam kehidupan setiap manusia dan 6 sifat ini diusahakan dengan usaha agama. And also he came up with the concept that in order for their knowledge, what they will tell the people, what kind of understanding he should have. So he make Sheikh Zakaria Rahimahullah, his nephew, under his guidance, make him write a very simple hadith book of Fazail. So that all the Muslim, without interpretation, they can read the hadith and then they can put practice in their life. And this Fazail Amal, they should develop the yaqeen of the Amal in his life, yaqeen, and the Fazail of the Amal, so that he have the urge and the desire to practice on this Amal. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengupayakan ilmu dan amal di dalam kehidupannya. Maka Maulana Ilyas rahmatullahi telah minta bantuan kepada saudaranya Maulana Zakaria rahmatullahi alaihi. Maulana Zakaria? Ya, Maulana Zakaria rahmatullahi. Ya. Beliau diminta untuk membantu menyusunkan hadis-hadis dengan sekaligus penjelasannya bagaimana hadis-hadis itu bisa mendorong setiap orang Islam untuk beramal dengan agama ini. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang telah dilakukan oleh Maulana Zakaria rahmatullahi itu dengan disusunnya kitab Fadilah Amal Hadirul Musalah, maka dengan kitab itu telah memudahkan semua orang awam bahkan untuk saling usaha dan mengusahakan belajar dan mengajarkan ilmu dari apa-apa yang telah diwujudkan
sifat-sifat dalam kehidupan ini, amal dalam kehidupan orang-orang Islam ini, sehingga mudah untuk diamalkan untuk semua orang. So brother, this tertib of dawat, this tertib how we do the dawat, this dawat, it came from, like we do for gasht, we have etiquette. When you go in the Jamaat, we have 4 things to do, not to do, decrease, and 4 things too much do. They all come, our ulama has extracted those things from the Quran and Hadith, so that the common Muslim wouldn't have to bother how they come. But if we do those things, inshallah, it will be within the jurisdiction of the Deen and Sharia. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana juga tertib-tertib itu telah ditubuhkan, diasaskan, diletakkan. Bagaimana jaulah, bagaimana kunjungan, bahkan tertib-tertib sebagaimana yang kita pahami. Apa yang perlu diperbanyak, 4 hal yang perlu diperbanyak, apa yang dikurangi, apa yang ditinggalkan. Tertib-tertib, usul-usul di dalam dakwah itu apabila kita terapkan dalam kehidupan setiap orang Islam, maka orang Islam akan mampu mewujudkan kesempurnaan Islam dalam kehidupannya. The Bunyadi concept, the basic concept was that if we can bring the ummah, the Muslim, in a good environment, like environment of the masjid, no sin, and then he can be with some good people, muttaqi and the sadiqin people. He can stay with them. And then, because we are looking for to get taqwa and sadiq, that we are looking for to come. So now if you want to get the taqwa and the sidq, taqwa means that somebody who stop doing sin. He do not do sin. When the sin comes, he don't do. That's taqwa. So now to the taqwa, he has to be the muttaqin, he has to be the sadiqin. And then when he spends some time in a good environment with the sadiqin, then maybe some sifat of the sadiqin will come to his life. That was the concept, by this concept of the khuruj, and even with our mukami work. Jadi hadirin bukan masalah, konsep dasarnya dalam pembentukan sifat dan amalnya orang Islam ini adalah bagaimana membawa orang Islam dibawa dari lingkungan luar ke dalam lingkungan masjid. Bagaimana dari luar umat Islam itu dibawa kepada lingkungan yang baik, suasana yang baik, yaitu lingkungan, yaitu suasana di masjid. Dengan membawa mereka semua di dalam suasana lingkungan masjid, maka selumkan Allah SWT, mereka semua akan berkumpul. Sehingga hari musalah akan ada suasana takwa dan suasana shadiq, yakin yang benar. Suasana takwa. Apa itu takwa? Takwa ini apabila diusahakan akan menjadikan seseorang mampu tercegah dari atau mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Dia akan menolak perbuatan dosa. Inilah makanya harimkan Allah SWT. Apabila itu diusahakan, maka sifat-sifat shadiq, maka keyakinan-keyakinan yang benar akan wujud dalam kehidupan dirinya. Sehingga usaha ini hadirin salah, usaha yang telah diasaskan dalam dakwah ini membawa orang dari lingkungan yang lalai ke dalam lingkungan masjid, di mana di masjid dia akan berada dalam suasana takwa dan suasana yang benar. Dengan takwa dan suasana yang benar ini akan menjadikan seseorang itu sifat-sifat dari takwa, sifat-sifat yang benar, shadiq tadi akan masuk dalam kehidupannya sehingga dia akan mudah untuk mewujudkan agama secara sempurna. The sifat of the sadiqin, in short, 3 sifat: ilm, and the amal, and the ikhlas. Sifat shadiq ini intinya di ilmu,
amal, dan ikhlas. And they all have to be together. Dan tiga-tiganya ini harus bersama-sama. And if we stay with this kind of people together for longer time, Allah Ta'ala will transmit some of this quality to our life. Apabila kita bersama-sama dengan orang itu, maka secara perlahan-lahan kita akan masuk sifat ketiga-tiga perkara itu masuk ke dalam diri kita. How can it be done? Bagaimana ini bisa How can dimulai? we do this? Ulama agree that yes, we need ilm, we need amal, and we need ikhlas. And in madrasa, ilm possible, but sometimes amal is not possible. Ikhlas also needs some training, what to do. Then comes this concept of the khuruj fi sabilillah. Jadi bagaimana supaya itu wujud? Kita semua harus ilmu, kita tetap juga usahakan. Amal, kadang-kadang ada yang bisa kita kerjakan, ada yang tidak bisa kita kerjakan. Ikhlas ini pun harus juga dilatih, kita perlu latihan untuk menjadikan ikhlas. Untuk maksud ilmu, amal, dan ikhlas inilah, maka keluar di jalan Allah SWT itu penting untuk dibuat. Our ulama say that we can teach ilm in the madrasa, but for the amal, better environment is in the khuruj. Tahajjud, ishraq, ibadat very nicely, concentrate, tilawat Quran, recitation of Quran, zikir, ishraq, the awabin. So all the ibadat, all of the nafal, shukriya, istighfar, salat, salatul hajat. So all these things we can do while we are in the path of Allah. This is it is easy to do the amal of these things. And then also the practice of the taqwa, halal and haram, living 100% on the Sharia, that can be done by obeying Amir in the Sharia according to the, khuruj fi sabilillah. Jadi harumkan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita mau belajar ilmu, maka kita bisa saja kita dapatkan ilmu itu di madrasah, tapi untuk amal untuk amal ini perkara yang lain. Kita perlukan suasana supaya amal itu mudah kita kerjakan. Maka dengan khuruj fi sabilillah, dengan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal itu akan lebih mudah untuk kita usahakan. Salat, baca Quran, salat wajib kita mudah akan menjaga, takbiratul ula, salat duha, salat lail, salat tahajud, salat awabin, salat isyraq, salat macam-macam bisa. Zikir pun pagi petang bisa terjaga dengan keluar di jalan Allah SWT, maka suasana itu akan menjadikan diri kita mudah untuk menjalankan amal-amal. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala, apabila ini kita buat, maka keseluruhan agama Islam, sifat-sifat yang dikehendaki dalam Islam, seluruh syariat-syariat dalam agama Islam akan dapat mudah kita wujudkan dengan kita keluar di jalan Allah SWT. Also, although, for common Muslim, for awam Muslim, not possible to go madrasa 8 years or 6 years. But during 40 days time, he get the necessary ilm needed during that time. He get the flavor, some spark of the ilm, and develop the talab for the ilm, so that later on he go to the ulama. So this khuruj becoming the bridge of the ulama and the awam. Jadi kita tidak memungkiri mungkin dengan 8 tahun kita belajar di madrasah, tetapi bagaimana ilmu itu bisa menjadi bermanfaat kepada diri kita dan orang-orang awam secara keseluruhan, maka harumkan Allah Subhanahu wa taala dengan khuruj fisabilillah, kita memberikan pengorbanan dan perhatian sedikit saja. Misalnya saja kita keluar 40 hari, maka selama 40 hari itu apa yang sudah kita dapatkan di madrasah, kita belajar di madrasah, bisa kita sampaikan, bisa kita tularkan, bisa kita wujudkan, sampaikan, memberi manfaat kepada orang-orang awam yang sama-sama keluar 40 hari bersama kita. Sebagai contohnya seperti itu. Maka dengan demikian ilmu akan mudah tersebar dan memberi manfaat dengan yang banyak. And regarding the ikhlas, ikhlas there is no other way. It cannot be done by the book. Ikhlas cannot learn from the book.
it has to be some kind of mujahida. When you go for gasht, and then big Maulana and somebody scold the Maulana, hey Maulana, you don't have time, just wasting your time. Then Maulana cannot say anything to him because he is not doing for his prestige, he is working for the pleasure of Allah Ta'ala. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ikhlas. Kita mau belajar ikhlas. Belajar ikhlas ini tidak bisa dari buku. Belajar ikhlas itu harus salah. Kalau kita buat gash, kita buat jaulah. Maka harus salah, barulah kita akan mendapatkan tarbiyah, pendidikan, bagaimana ikhlas itu akan terbentuk. Walaupun kita harus salah, punya ilmu yang tinggi, kita buat jaulah, maka disitulah tarbiyah dan ujian-ujian sehingga kita bisa mengetahui bagaimana keadaan hubungan kita kepada Allah SWT, amal kita, keikhlasan kita kepada Allah. Disitulah kita baru bisa mengetahui seperti apa keadaan keikhlasan kita. Sifat of tahammul, sifat of hikmat, they come from the khuruj. Is in Ustad here? Yes, Maujud, Ustad. Ustad? Ustad. Any other Ustad? No? Yes, Maujud. Where is Ustad? Ustad. Somebody trying to take a Ustad in the Jamaat, and Ustad said, no, I am doing already, ilm of the khidmat of the deen, I don't need to go in the khuruj. But the brother said that if you go in the khuruj, he will become more useful, he will learn more. So after a lot of effort, he took the Ustad for the jawla. And when with the Ustad he go to the jawla, it was a bad jawla. The brother got very angry and he spit on the face of the Ustad. Said, don't you get time, wasting time, go from here like this. And the brother got very sad, who took him. He said, after so many days of effort, I took the Ustad in the gasht and then now it's finished. So he feeling very sad. So he fearfully said, Ustad, please, forgive me, I did not know this is the situation. Ustad said, no, I am not worried about that he spit on me. It comes to me that I have taught the story of the Taif so many times in my life. But what happened in the mind and heart of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam at that time, that I never felt like today. That is the effect of doing the mujahidah in the path of Allah. Hadirin mulia, ketika kita mengajar ada satu orang ustaz, satu orang yang mengajar di madrasah, mari kita buat meluangkan waktu fisabilillah. Aku nggak sempat. Silahkan kamu saja yang keluar, aku nggak sempat. Maka harus salah ketika jamaah bergerak, kemudian ustadz itu diajak untuk sekali saja buat jaulah, maka ustadz itu menemani jaulah. Dan ketika buat jaulah hadumkan Allah SWT, maka sampailah kepada satu tempat di mana dia berjumpa dengan satu orang, yang satu orang ini hadirkan Allah SWT, kemudian mengkata-katai dengan kata-kata yang kasar, kata-kata menolak kepada apa yang disampaikan kepada ustaz tadi. Sana, aku nggak perlukan itu semua. Sana, kamu pergi saja sana. Maka harus salah. Ketika ustadz itu tadi kemudian menerima perkataan-perkataan seperti itu, maka dia pun merasa bersedih. Maka yang mengajak jaulah pun setelah selesai jaulah, maafkan saya ustadz, maafkan saya. Karena beliau juga khawatir ustadznya tadi mendapat perlakuan dari orang yang orang itu memperlakukan sebagaimana kasar tadi. Maka ustadznya pun mengatakan, enggak, kamu tidak salah. Saya justru mendapatkan pemahaman bagaimana waktu itu zaman dahulu Nabi SAW membawa perkara ini, usaha ini di depan semua orang, dan Nabi SAW ditolak, dicaci maki dan begitu. Saya bisa memahami bagaimana rasanya Nabi SAW. Itulah dia dapatkan, si ulama ini, ustadz ini mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan di madrasah, tetapi dia akan mendapatkan tarbiyah, mendapatkan ilmu ketika dia ini terjun di lapangan dengan keluar fisabilillah. I'm sharing with you, that this concept of the khuruj, how it is bringing a revolution
in the life of the mu'minin. He has iman, he has Islam, but when people go in the khuruj, Allah Ta'ala gives so many sifat to the person which cannot be learned from the book. It can be only done by the sahabat and the dawat. Hadirin itulah pada dasarnya kenapa seseorang itu penting untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat-sifat yang dikehendaki di dalam kesempurnaan agama ini tidak bisa dipelajari di dalam buku. Tidak bisa dipelajari dari buku-buku saja, dengan duduk-duduk saja. Tetapi sifat-sifat itu akan mudah kita usahakan wujud dalam kehidupan kita manakala kita ini keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. You know, in the orally, when we go bayan, we say, "Oh, la ilaha illallah." Allah does everything. Nothing can do any power. Only Allah can do things. You know, the doctor cannot do, the engineer cannot do. It's all these things we say. But now when you go khuruj and the situation comes, then Allah make us go through the test, and then the yaqeen of that thing become firm in our heart. One sheikh, he died. That's why I tell the story. One of our sheikh and he go to khuruj in Morocco. And mashwara is made that Jamaat should go from Morocco to France. So this sheikh go for the visa to the French embassy in Casablanca. And then the counter, the lady say that you are from Pakistan, you cannot get visa, you have to go to Pakistan. Third country, you don't give you visa. So then he knows, La ilaha illallah, she cannot give the visa. Visa comes from Allah, I don't care. So he brought his janamas, musalla. And the lady is in this window and he make here, Allahu Akbar. And then his companion who go with him, the lady call him, listen, what he's doing? He says, he's working for the visa. How? Visa comes to us? He says, no. He's working with a person who control your mind to make you give the visa. Oh, he's going to pray? Yes. Stop. Let him bring the passport. So this little bit taqwa tawakkal, change the whole scenario. And his yakin become very strong. Right? Hadirin mulia, beliau berikan satu contoh. Orang bagaimana di dalam dakwah ini, orang mestilah menafikan apa-apa yang ada di sekitar dia. Dinafikan, nggak bisa apa-apa. Allah Subhanahu wa taala bisa apa-apa. Dokter nggak bisa apa-apa. Insinyur nggak bisa apa-apa. Semua ini Allah saja yang bisa apa-apa. Nah, satu orang ini, tokoh ini, seorang syekh itu, ini suatu ketika keluar di jalan Allah SWT dari Maroko dan ditaskil untuk pergi ke Perancis. Maka untuk sampai bisa masuk ke Perancis, maka syekh ini harus mencari visa di Casablanca. Nah, maka mulailah dia mengurus visa. Dia urus visanya, sampai sudah diurus, masukkan paspornya, maka petugas seorang wanita yang bertugas untuk memberikan paspor itu, dia pun mengatakan kepada syekh tadi, mohon maaf, kamu ini orang Pakistan, tidak bisa mengurus visa dari sini, dari Maroko. Kamu urus saja visanya dari Pakistan sana. Kamu tidak bisa. Maka mendengar perkara itu, maka syekh ini tadi kemudian di dekat counter dia menggelar sajadah, lalu dia pun sholat. Allah. Melihat sholat itu, maka dia pun, si petugas ini pun bertanya kepada temannya, ngapain teman kamu itu? Dia sedang berusaha mencari visa. Visa itu yang mengeluarkan kami. Lalu dia itu ngapain kok bekerja visa dengan begitu? Loh, dia itu sedang meminta visa
dari sesuatu yang dia menguasai hati kamu. Loh, dia mau doa. Iya, dia mau doa. Oh, sudah. Jangan. Maka disuruh berhenti, suruh berhenti. Mana paspornya? Mana paspornya? Terus kemudian dia keluarkan visa. Maka dengan kayak begitu itu alhamdulillah iman dan yakinnya pun meningkat. Nah. So he learned la ilaha illallah. Maka dia pun belajar bagaimana la ilaha illallah. In the corona time, when this corona, we had COVID, one lady became sick in the hospital. One lady? Yeah. But Parda, our past lady, she got hospital. And then many doctors come, because she's from a doctor family and many important people come. And she, non-Muslim. Many non-Muslim doctor, lady and men, they come to talk to her. She says, they want to give her lot of advice. She says, no. Shifa not come from you. Shifa come from Allah Ta'ala. So in her critical situation, that she's like losing breath, that time she say that, no, I will not break my parda. I die, but I will not break my parda because Shifa is in the hands of Allah. And then she said, tell the doctors, La ilaha illallah, not from you, from Allah. So when the doctor saw her, the strength and jazba, all the nurses and doctors became Muslims. They said, this you only like to have. And she also became cured from the Allah Ta'ala give the yakin. So this practical thing, this cannot be learned by the book and textbook. It has to come from by making juhud in the maidan, in the field. Hadirin dimuliakan Allah SWT, satu kasus lagi beliau sampaikan. Pada waktu corona, masa-masa corona kemarin, ada satu orang wanita yang dia terkena sakit. Nah, kemudian dibawalah ke rumah sakit. Wanita ini berpurdah. Maka alhamdulillah, karena suasana yang begitu genting, suasana yang begitu kritis gitu, maka dokter-dokter pun pada datang. Dokter-dokternya non-muslim, ya, maka dokter-dokternya itu memberikan satu anjuran supaya untuk memeriksa, untuk membuat pengobatan dan sebagainya, dia harus membuka purdahnya. Maka wanita ini pun nggak mau. Saya nggak mau. Ini hubungan saya dengan Allah SWT. Nggak mau saya. Jadi katakan kepada kamu, bukan kamu yang menyembuhkan, tapi Allah SWT yang menyembuhkan sakit saya. Allah yang kasih saya sakit dan Allah yang menyembuhkan sakit saya. Maka dokternya pun mendengarkan perkara itu, dia pun heran. Maka alhamdulillah, karena kekuatan, keyakinan, semangat menjaga syariat, menjaga agama yang ada dalam diri wanita itu, maka dokter-dokter tadi itu pun kemudian masuk Islam. Bukan hanya sekedar dokternya itu masuk Islam, tetapi si wanita tadi dengan kekuatannya, keyakinannya bahwa Allah yang sembuhkan, maka Allah SWT pun beri kesembuhan kepada wanita tadi. Maka beginilah iman, yakin, ini tidak bisa dipelajari dari buku maupun dari tulisan-tulisan. Tidak bisa. Ini baru bisa kita dapatkan, ini baru kita bisa belajar tentang perkara ini apabila kita terjun ke lapangan dan kita dalam suasana jihad fisabilillah, mujahadah, khuruj fisabilillah. In Australia, how one of our brothers, after doing the mujahidah and the juhud and fisabilillah, Allah Ta'ala give him the muhabbat for sunnah. And he says that at no cost I am going to compromise on my sunnah. This strength comes from the juhud. And that brother had corona, and after you get corona, after some time, your breathing stops. You cannot take oxygen anymore. So then they have to put the ventilator, no? So he came to that point that they have to put in the ICU and ventilators.
Normally, in the corona time, who go to ICU, they don't come back. You know, that normally, yeah. Then the doctor, to get him ready to get the ventilator, but he has to cut his beard. Oh. He had to shave his beard. And he said, I cannot shave my beard. They say, no, there is no other way. He says, I will die, but I will not shave my beard. Whatever you like to do, you do. I don't give permission. And all the doctors in the hospital, they got very worried what to do. And then they say that let us try another way. So then that time they started that, put him in a particular position on the belly for special position. And after about 8 hours, the oxygen is coming back. And within 24 hours, become normal back again. This steadfast, this istiqamat that came because of this little bit mujahideen part of Allah and remain steadfast, how Allah Ta'ala make him with his kudrat, and that technique now saved many other people, that's what they discovered, without going through the ICU. So not only a dai helping himself, a dai when we go to Sabilillah, through him, so many people also can get benefit. That's why, brother, that this khuruj, alhamdulillah, Allah Ta'ala has blessed us, that we should, with the istiqamat and with mujahida and qurbani, we should be giving our, not much sacrifice, little sacrifice, and that bring big change in the whole dunya. Ada lagi hadiah mungkin Allah SWT, satu kisah di Australia sana. Satu orang masa corona juga sakit, susah untuk bernafas, ya. Dan dia tidak bisa merasa indera penciuman, indera lidah merasakan itu hilang. Sehingga dia kesulitan bernafas dan sebagainya. Maka dia masuk ICU. Ketika dia masuk ICU, maka dokter-dokter pun merawatnya bagaimanapun juga ini, ya. Kemudian untuk perawatannya itu, dokter ini mestilah memasukkan oksigen ke dalam pernafasannya. Tapi untuk memasukkan oksigen ke dalam pernafasannya, maka dokter ini pun menyarankan kepada dirinya, pada pasien ini tadi, supaya kamu harus cukur janggut kamu. Supaya ini saya mau masukkan oksigen ke dalam pernafasan kamu. Maka orang ini pun mengatakan, karena susah untuk makan, susah untuk bernafas, orang ini mengatakan, enggak, saya tidak mungkin untuk mencukur janggut saya ini. Janggut saya ini enggak mungkin saya cukur. Dia berkeyakinan dan pegang teguh sungguh-sungguh dengan sunnahnya Nabi SAW. Saya tidak mungkin ini untuk cukur. Lebih baik saya mati daripada saya harus mencukur janggut ini. Maka dengan kekuatan ini Harun Salah, sampailah kemudian di ruang ICU itu, dia di atas tempat tidurnya, dia pada satu posisi tertentu, ya, pada posisi tertentu, dia itu ternyata menelungkup begitu, mungkin dalam keadaan sujud, bagaimana begitu, akhirnya yang namanya oksigen itu bisa masuk ke dalam pernafasannya. Dalam keadaan sujud begitu, oksigen ini bisa masuk ke dalam pernafasannya. Dengan masuknya oksigen ke dalam pernafasannya, maka masa kritis itu bisa dilewati. Sehingga dia pun akhirnya sehat kembali. Dan sebab itu, maka banyak orang-orang yang juga terkena masalah yang sama dengan kesulitan bernafas. They try a lot of alternative things what can be done. Dia menyarankan bagaimana supaya bisa diatasi. Dia ingin dengan alternatif seperti apa supaya pernafasannya itu bisa kembali dan masa kritisnya itu bisa kembali atau dilewati. Maka alhamdulillah banyak orang kemudian mendapatkan manfaat dari sebab apa yang Allah Subhanahu wa taala selesaikan dengan pegang teguhnya dia menjaga sunnahnya Nabi SAW. Allah SWT sehatkan dia dan banyak orang mengambil manfaat dari itu. Hadirin dimulakan Allah SWT, keyakinan seperti ini tidak bisa dibentuk dari membaca buku, dari belajar dengan membaca
tulisan, tidak bisa. Keyakinan seperti itu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala yang dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala bisa sembuhkan, bisa berikan keadaan lebih baik tanpa dengan sebab-sebab yang seperti biasanya, di luar kebiasaannya. Maka Alhamdulillah, keyakinan seperti itu, semangat seperti itu hanya bisa kita dapatkan manakala kita ini berjuang, memberikan pengorbanan. Bukan pengorbanan yang banyak, bukan pengorbanan, kita hanya diminta untuk pengorbanan sedikit saja. Sedikit pengorbanan, meninggalkan ini dan itu bukan banyak. Tetapi pengorbanan kita yang sedikit ini akan menjadikan sebab perubahan dalam kehidupan kita yang sangat besar. How many pulau in Indonesia? Yeah? 17,000. 17,000. And how many we did not go? Maybe 10,000? We do not go. We have not gone yet to find because out. some pulau do not Have population. But even many population, we did not go, right? Yeah. Yes. So what I'm saying, that this Jamaat of this Dawat and Tabligh at this time, among all the Juhud of the Deen in the Deen today, this is the only Jamaat which is moving all parts of the dunya and searching the Muslims, in poor shape of Iman, or some of them has forgotten Iman, some of them has, are subhuman becoming. So there is no other Jamaat doing like searching in the whole world, searching all the pulau, searching all the places to find the condition of the Muslim, and that means that this is the only Jamaat who has the real fikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because of this searching, sometimes we cannot do everything ourselves. We go to an island, we see 5,000 Muslims are living there. They do not know Surah Fatiha, they don't know Salat, nothing they know. Only they say we are Muslim. Then what you do? The Jamaat go and establish the masjid. After that they come to the Ustad and say, Ustad, we need some maktab to establish there. So somebody sent to make the maktab there. Then madrasa comes. And then the combination of dawat brings the talim and all other things of the deen comes alive. So brother, we are fortunate that Allah subhanahu wa ta'ala, through our mashayikh has given us such a juhud which is bringing changes. In the deen became dry in those areas. Deen got lost. Muslims got lost. And there is nobody to find out how they are doing. It's the only Jamaat at this time. Traveling all the corners of the dunya, China, Russia, even with difficult situation, moderate situation going, and trying to do. You can tell me now how beloved this Jamaat will be in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why I want to make a request to all of you, can we take this Juhud of Dawat as our work of our life? Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tanyakan berapa banyak pulau yang ada di Indonesia? 17 ribuan. Maka tidak semuanya ada penduduk, ya benar, tidak ada semua. Tidak semua pulau-pulau itu ada penduduknya, ya. Tapi bagaimana setiap pulau yang ada penduduknya kita fikir dan kita hantar jemaah-jemaah ke sana. Inilah fikir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke tempat-tempat yang dimana semua orang, jangan sampai ada orang yang terlewatkan dari perkara agama ini. Hadirin musalla, kita hantar jemaah-jemaah ke tempat-tempat yang terpencil seperti itu. Ketika satu jemaah dihantar ke tempat yang terpencil, belum pernah ada agama, maka kita akan lihat orang-orang pun kemudian bersyahadat. Ketika orang-orang pun bersyahadat, maka penting kita ini untuk membina keagamaan mereka, merawat keagamaan mereka, keimanan mereka, muamalah, ibadah mereka dan sebagainya. Maka kita pun akan datang pergi menjumpai ustadz, kita katakan pentingnya ada satu ulama, satu maktab, satu tempat mendidik agama di tempat itu. Maka hendaknya diantar satu. Maka ketika diantar satu ustadz ke sana, kemudian satu maktab itu dibuka di sana, dimulai di sana, maka keadaan agama di tempat sekeliling itu pun kemudian secara perlahan-lahan pun terbentuk dan meningkat.
Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, inilah fikir yang perlu kita tumbuhkan. Kita ini sangat beruntung. Dulu fikir seperti inilah yang difikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana setiap manusia bisa dijumpai dimanapun saja keadaannya. Maka haruslah apabila kita wujudkan fikir seperti ini, kita hantar, kita fikirkan semua orang di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil untuk bisa dapatkan perkara agama ini, haruslah maka kita telah mendapatkan fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala, maka kami menyampaikan di sini supaya bahwa silakan pikirkan coba dan bahwa hantar jemaah-jemaah sampai ke tempat seperti itu. Kita akan mendapatkan manfaat dan apa yang kita usahakan itu semua orang pun akan mendapatkan manfaatnya juga. And what will happen? Let us say you go to Bolivia, South America, and then our going there, you know that Muslims are there but by name, but our going there stimulate. We start somebody's house as a musalla. Some people start coming salat. We start the program of talim. We have the talim of the dawat. We have the talim, make the ziyarat. Take the brothers in the environment of the masjid. So this dawat amal, that what our elders have taught us, when we engage it thing, within few years time, this Bolivia will have masjid, will have madrasa, and in fact that happened practically in Bolivia, one country, that we saw within 5 to 6 years time, they had the Salatu Tarabi done first time. Hafiz go from England and make Tarabi and they came back from there. So now imagine that when the deen has come to this country, in the day of Qiyamah, that it may happen that the Jamaat which went there first time, they will be bringing the whole country until Qiyamah time to Jannah behind them. They will have the flag in front of them. And people may mistake, is it a prophet? No, it's Ummah of Rasulullah. So being the Ummah of Rasulullah Sallallahu we have this opportunity that this juhud of the dawat and the khuruj fi sabilillah, we can be the cause of so many country to take them to Jannah with us together. So that's why, brother, all the message I'm trying to tell you, make the niyat, and to how it should be done, how correctly it can be done, Allah has opened it to our elders in India, Pakistan, Bangladesh. Who has been doing it in the sohbat of our Sheikh Ilyas, Sheikh Yusuf, Sheikh Anamul Hassan, and so on. And their companions are still there. So if we can work with them, be in their company, Allah Ta'ala will open the understanding of this work, and we shall be able to do it more correctly so that we may become the means of millions of people's hidayat and subsequent good deed to come from them until the Qiyamah time. So that's why, our Jamaat coming from America, to go to that Ijtima where our elders will be coming in Bangladesh, Tongi. And we thought that, Indonesia, Alhamdulillah, brothers are mujahid and make lot of qurbani. And we have an intention to have 100 Jamaat from you, at 140 Jamaat from 140 markaz of your country, inshallah ta'ala. So we want to request you, make intention and never be afraid. It is not connected to our money. Because it is the work of... How did the Sahabi came? Who paid the money to come to China? Sa'd bin Akkas. Who paid the money to come? The Sheikh came in from Yemen to Sumatra, to your country. Who paid Sheikh Maghdum to come to Mindanao? Right? So Allah Ta'ala will make that happen. Our job is to make the intention, make dua, and you will see that Allah Ta'ala will make arrangement from such way that I will not know. I have to request you, inshallah, to make niyat, brothers can, be, and it's important to be with as long as our Mashaykh is alive, more and more in their sohbat so that we can transmit the understanding of the deen and work of the deen from them, inshallah. So who make the niyat, inshallah, brothers? Okay. Jadi hadir mulia, apa yang akan kita dapatkan? Apa yang akan terjadi kalau kita buat begitu? Fikirkan kepada sampai negara-negara, tempat-tempat terpencil seperti itu. Maka Alhamdulillah, suatu ketika di Bolivia, satu negara kecil di South Africa sana, ini hadirkan Allah SWT diantar satu jemaah.
Maka ketika waktu pertama kali diantar jemaah, maka ada sebagian yang buat taklim, ada sebagian buat jaulah, khususi jumpa dengan orang-orang. Maka harimkan Allah SWT. Dari yang pertama itu, akhirnya kemudian muncullah di Bolivia, ada dibangun masjid. Dibangun masjid, kemudian wujud setelah waktu berikutnya, ada kemudian madrasah, kemudian ada dan seterusnya. Akhirnya agama pun berkembang di daerah itu. Hadirin salah. Nah, ketika semua bagian-bagian itu telah kemudian muncul agama, tumbuh agama, maka apa yang terjadi hadirin salah? Maka semua orang yang mengamalkan agama, semua yang amal-amal agama yang dibuat oleh orang-orang di Bolivia itu sampai hari kiamat, maka semua ini akan didapatkan, akan masuk ke dalam buku catatan kebaikannya jemaah yang pertama kali masuk di Bolivia. Maka hadirin salah, ini adalah satu keberuntungan yang sangat besar. Keberuntungan yang sangat besar. Dan kita ini hadirin salah telah diberi oleh Allah SWT satu kesempatan yang besar. Kita pikirkan, kita pergi ke India, Pakistan, dan Bangladesh, di mana di sana orang-orang tua kita yang masih menjumpai dengan Maulana Ilyas rahmatullahi ataupun Maulana Yusuf rahmatullahi maupun juga Maulana In'am rahmatullahi, mereka banyak yang sudah masih berjumpa dengan mereka, maka kita belajar dan suhbah kepada mereka. Nanti kita belajar bersama orang-orang di sana dan kemudian kita buat usaha. Bagaimana cara membuat usaha itu di tempat-tempat kita, di tempat-tempat yang jauh. Hadirin salah, dari mana semua itu bisa kita kerjakan? Dari mana bisa kita diantar ke sana? Allah Subhanahu wa taala, kita cuma diminta untuk niat saja. Niat lalu kita berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan wujudkan itu semua. Kita akan dihantar ke mana-mana tempat. Kita diperlukan itu hanya sekedar kita tetapkan niat, kita sungguh-sungguh dan kita berdoa, nanti semua itu yang Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan. Hadirkan Allah SWT. Apabila Allah SWT gunakan kita untuk mewujudkan perkara-perkara seperti itu, maka kita akan mendapat keuntungan yang sangat besar dari perkara ini. Maka semua niat insya Allah. Saad ibn Abu Waqqas, China, Sheikh Makhdoom, Mindanao, how they come without any, with some afraid of money, but you see how Allah Ta'ala bring them to all the corners, and you came to your country, same thing, came from Yemen, right? Yemen? Yemen, Mashaykh came here to bring the deen. So, who paid for them? They got accepted. Allah Ta'ala bring them, inshallah Ta'ala. So, if you make intention for the whole dunya, inshallah Ta'ala, Allah Ta'ala will make that happen. Orang-orang zaman dulu dari Yaman datang ke Indonesia, dari mana mereka mau? Allah SWT yang wujudkan. Allah SWT yang cukupkan semua keperluannya. Beliau sampaikan tadi yang saya belum tahu, mereka datang dari Amerika. Dari Amerika datang ke sini dan kemudian beliau akan pergi ke Bangladesh untuk istimak Bangladesh di sana. Kenapa? Karena di sana masih banyak orang-orang yang berjumpa dengan tadi para orang tua kita, Maulana Ilyas rahmatullahi, Maulana Yusuf rahmatullahi, Maulana mereka masih banyak jumpa sehingga kita bisa suhbah kepada mereka. More we go close to the elders, more our work will be aligned with their fikr. So that our work will be, you see that because we are working with our elders, this work got accepted in the whole dunya today and well established today and accepted today. That's why our close connection with our mashaykh and the ulama is very important. Kita berdekatan suhbah kepada mereka dan kita sesuaikan fikir kita. Kita samakan fikir kita dengan fikir para masyaikh kita. Kalau sudah begitu, maka hadirkan Allah SWT. Lalu kita belajar, kita bagaimana mewujudkan itu di tempat kita masing-masing. Kita belajar mewujudkan itu, bagaimana membawa orang kepada kerja ini, pada usaha ini. Dengan cara bagaimana kita samakan fikir kita, bagaimana kerja kita samakan sesuai dengan yang diarahkan oleh mereka. Maka ini akan membawa manfaat dan kebaikan yang sangat banyak untuk kita. So who inshallah ready? Siapa insyaAllah yang siap? InsyaAllah. No, stand. InsyaAllah istimak Bangladesh tanggal and also awal Februari. We need 4 Jamaat for America. Who spend 4 months before? Siapa yang siap untuk 4 bulan ke Amerika? Yeah. Masya Allah. Masya Allah. Amerika. Yes, everybody ready. Siapa ready? These are the responsible brother, right? From Masya Allah.